semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari STUK Bina Guna, yang dimana hari ini kami akan melakukan observasi di SMP Pembina. Nah, baik, ikuti terus video kami. Pagi Pak, kami dari kampus STUK Bina Guna kelas 1. Kami izin untuk kenalkan diri kami sendiri Pak. Dari saya Muhammad Salim Labi. Nama saya Jalan Berdansi. Nama saya pertama dulu. Saya Sudi. Baik, alangkah selanjutnya Pak, kami ingin tahu dari Bapak siapa ya? Baik, terima kasih untuk adik-adik mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Bini Panjaitan. Saya guru olahraga di SMP Negeri Pembina tingkat Provinsi Sumatera Utara. Saya di sini mengajar sudah 3 tahun lebih. Saya lulusan dari Universitas Negeri Medan. Terima kasih. Baik Pak, kami punya pertanyaan, yaitu 3 pertanyaan aja Pak. Bisa kita mulai Pak. Bapak pertanyaan yang pertama, Pak, bagaimana Bapak merancang aktivitas olahraga agar sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologis siswa? Untuk bagaimana cara mengatasi fisik dengan psikologis mereka itu, saya kebetulan di sini mengajar ketunaan tuna grahita. Kalau di tuna grahita itu dia anak-anaknya yang lamban pola pikirnya. Sekali 2 kali kalau kita yang normal di sekolah normal kita kasih tahu itu mengerti. Kalau mereka harus berkali-kali supaya mengerti. Itulah dia makanya disebut dia tuna grahita. Lamban dalam berpikir tapi bisa berbicara normal, tingkah lakunya normal seperti kita, sama, cuman dia kadang agak anehnya dalam arti dia apa yang kita beritahu tidak langsung bisa ditangkap ya. Cara saya untuk mengajari mereka itu sesuai dengan kondisi fisik mereka itu, kita mengusahakan bagaimana caranya memberikan mereka materi dengan kegiatan olahraga yang ringan saja. Contohnya, misalnya saya ini kan sering ngasih mereka permainan bola kecil. Bola kecil itu ya bola kasti. Nah, seperti yang ada di depan kita ini bola kasti. Cara saya mengkondisikan dengan keadaan fisik mereka itu, saya kasih mereka bola, saya suruh baris, saya kasih bola. Bagaimana dia bisa melempar bola itu sejauh mungkin. Sesimpelnya itu aja cara mengajar dia. Asalkan mereka bisa senang, bisa menikmati kegiatan olahraga itu. Begitu. Baik Pak, lanjut di pertanyaan kedua. Apa saja teknik motivasi yang digunakan agar siswa antusias mengikuti pembelajaran olahraga? Baik. Kalau bicara tentang antusias, berarti bagaimana cara mereka biar senang gitu sama kita dan selalu olahraga. Seperti yang pertama tadi saya bilang, ketika kita kasih bola apapun itu, permainan apapun itu kita berikan materinya kepada mereka, kita suruh ini, contoh ini kan, kita suruh main bola kasti tadi, kita praktekkan lempar sejauh mungkin lemparan kita jauh dong, ya kan, sejauh mungkin jauh lah dibandingkan mereka. Ketika mereka melempar, walaupun jaraknya harus 1 meter, lemparan harus kita beri apresiasi dengan apa? Pakai kali nak, semangat kali. Nanti kesempatan kedua lebih jauh dari sini ya. Nah, begitu cara mengajar disiplin. Jangan ketika kamu dia melempar dekat sesuai dengan harapan kita guru, kamu langsung doktrin mereka. Aduh nak, jangan begitu. Kenapa kayak gitu lemparannya? Gitu. Jangan. Itu nanti ada saatnya. Ini kita bicara, saya kasih contoh ini di tuna grahita yang sistemnya ini pola pikir mereka itu sedang. Jadi ketika mereka kamu doktrin itu tidak baik, mereka langsung tidak dulu. Langsung mukanya itu cemberut. Tapi ketika dia melakukan, kita kasih penghargaan dengan cara kita tepuk tangan, kita bilang semangat, mereka itu senang. Iya pak, senang pak. Begitu mengajar di SLB ini. Selanjutnya. Baik Pak, pertanyaan ketiga Pak, bagaimana Bapak mengelola siswa yang merasa takut atau malu untuk mengikuti aktivitas fisik? Oke. Kalau memang sampai sejauh ini, kalau di tuna grahita yang saya ajarkan itu
tidak ada mereka yang malu untuk melakukan kegiatan. Malah mereka senang. Akan tetapi di tunarungu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, mereka ada rasa malu. Pola pikir tunarungu ini sama seperti kita. Kurang mereka itu hanya tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Jadi kita yang normal ini pun ada malu. Kalau tunagrahita, mereka nggak tahu malu. Nggak tahu malunya dalam arti bagaimana mereka bisa bergerak, senang, happy, itu yang mereka lakukan. Tapi di tunarungu, kalau cara saya menghadapi mereka itu, ketika mereka tidak suruh tidak mau, saya sering mengajarkan tunarungu itu main bola basket. Karena mereka itu fisiknya sama seperti kita, buat sehat. Hanya saja mereka tidak bisa mengerak atau berbicara. Tunarungu itu saya ajarkan main bola basket. Kalau kalian tadi tengok saya di lapangan itu main bola basket, mungkin kalian lihat itu kan tunarungu itu semua. Kau tengok tadi saya. Oke, bagus. Kalau mereka tidak mau melakukan, itu mereka cara mengatasinya. Kita kasih dia bola, ayo nak, caranya, ayo kamu pasti bisa lempar bola sama kawanmu. Kasih dia semangat. Jangan dia nggak mau kamu biarin, kamu lari ke kawannya yang satu lagi. Jangan. Nanti ketika dia tidak mau, ditengoknya kawannya yang mau ini lebih bagus, dia ini akan semakin terpuruk posisinya. Nah, kamu harus paksa dia ketika dia tidak mau. Kamu harus yakinkan dia itu bisa melakukan kegiatan itu. Ya, paham ya? Sampai di situ. Nah, itulah bedanya tunarungu sama tunagrahita. Tunagrahita itu tadi dia tidak tahu malu dalam arti yang positif ya. Tidak tahu malunya. Semua mau dilakukannya kegiatan olahraga. Mereka paling senang olahraga. Kalau matematika mereka diam aja, maunya olahraga terus. Guru favorit mereka siapa? Guru olahraga. Karena kita yang selalu mengapain mereka supaya mereka senang. Saya itu udah sering kali saya digeramuk lah, dijambak dari belakang lah. Tapi karena mereka senang. Kalau kita marah, ya kita yang lebih marah dari mereka kan. Jadi kalau mereka begitu cara mengatasi orang-orang begitu, intinya di sini. Kamu harus mendidik dengan hati, dan menginspirasi. Mendidik kau harus ikhlas. Kau harus menginspirasi anak-anak yang tidak yang mempunyai kebutuhan khusus ini. Nah, di situ ada SLB slogannya itu mendidik dengan hati dan menginspirasi. Nanti kamu keluar ke depan itu, lihat itu bacaan di jam kecil tadi itu SLB Negeri Membina di bawahnya mendidik dengan hati dan menginspirasi. Kalau kau tidak mendidik dengan hati, kau coba kamu ngajar di SLB. Di bagus mengajar di kalau umum. Kira-kira dijago kau berantem kan, kalau kau mau bertujuh aja, kau tunggu aja nak ilmu itu. Kalau anda sendiri tidak bisa langsung begitu. Ya mungkin itu saja jawaban dari saya atas pertanyaan kalian. Semoga kedepannya kalian ini bisa berpikir bagaimana kalau memang kalian punya tujuannya mau jadi pendidik, harus kau mendidik dengan hati. Kemudian kau bisa menginspirasi siswa-siswimu. Ya, oke, terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan kami yang sudah Bapak jawabin dan dapat kami memberikan ilmu dari Bapak walaupun juga jawaban yang sangat memuaskan. Ya, semangat ya. Baik, mungkin itu saja observasi kami pada hari ini. Semoga yang kami observasi di SLB ini semoga dapat bermanfaat bagi kami semua. Sekian dan terima kasih. Pull your panties down from under you.